Gue ketika ngelihat sesuatu, oke, ini gue pernah ngelihat waktu itu, Macro Report tahun 2018. Ini siapa yang punya? Oh, ini dulu pernah jadi managing partner di GLG Group, hedge fund dengan $36 billion. Dia jual kelas gitu kan, ada kelas. Ini orang udah running fund $36 billion. Dia jual kelas $7.000 ya, gue beli gitu. Oh, dia dapat basic investing. Walaupun 99% gue udah tahu, tapi ada 1% yang gue belum tahu. Di situ gue belajar. Orang akan bilang, gila lu beli kelas 100 juta, lu kena tipu. Enggak, gue gak kena tipu. Walaupun 99% gue udah tahu di situ. Tapi ada satu report yang gue bahas buka, ini menarik ini reportnya tentang makro. Mungkin ada yang tahu tuh gue sebut apa. Ini gue sebutnya di sini, nama kelasnya tuh Real Vision. Gue ketika gue beli itu 7.000 berapa? $7.900. Gue dapat sesuatu walaupun gue udah tahu banyak yang di dalamnya ya. Ketika gue buka course-nya gue udah tahu banyak. Tapi gue dapat sesuatu, bos. Sedangkan lu gue suruh coba beli kelas 100 juta. Lu bilang, oh ini si Raul Paul ini scam ini. Dia orang kaya udah lama bego gitu. Dia memang bikin begitu untuk filter siapa yang mau masuk atau siapa yang nggak mau masuk. Lu lihat ya dari sistem sekolah, sistem perusahaan, sistem gaji, sistem perbankan. Lu pernah mikir seperti ini nggak? Kenapa ini semua didesain ya untuk orang miskin? Coba gue sistemnya bank ya, gue jelasin ke lu. Lu sekarang datang ke KPR ke bank. Bang, please minta tolong gitu kan. Saya mau KPR rumah. Lu harus ngemis ke bank. Sedangkan kalau gua nggak pernah ke bank, orang bank yang selalu datang kantor gua. Nganterin apalah segala macam. Mereka yang minta gua, "Pak, please mau nggak ambil utang 100 miliar sama kita?" Coba, kenapa lu ngemis buat ngutang rumah ke dia, tapi bank itu yang ngemis ke gua untuk minta utang? Coba lu pikir pakai otak. Apakah sistemnya fair di situ? Apakah bunga yang lu dapetin berbeda dengan gua? Oh, pasti. Itu didesain sedemikian rupa sistemnya supaya yang duit itu terkonsentrasi di atas, sedangkan yang di bawah ini cuma makan serpihan roti. Karena kenapa? Orang kaya itu punya akses ke informasi yang lu tidak pernah punya. Ketika gue pernah dengar teman gue, dia lagi KPR, dia terus dia nggak bisa bayar. Lu nggak tahu bahwa hutang itu bisa direstrukturisasi, lu bisa datang ke bank untuk ngomong. Tapi lu nggak punya otaknya, nggak punya informasi, dan nggak tahu pengetahuannya. Jadi semua itu cuma skill issue, itu semua cuma ada di otak lu doang. Pola pikir lu doang yang kayak orang miskin. Contoh ya, gue bilang Bitcoin akan apresiasi 20-30% per tahun. Lu semua yang nonton borong Bitcoin gue, kalau ngikutin, bulan by bulan lu udah untung semua. Tapi masih ada orang yang portonya belum bertumbuh. Kenapa? Karena ketika dia turun 30%, dia jual, dia pikir dia lebih pintar dari gue. Lu panik ya. Ketika turun lu jual ke siapa? Ke gue. Ketika Bitcoin nanti udah sejuta, 20 miliar, gue ketawain lu. Gue beli 50 Bitcoin, gue taruh di Instagram story, harga 16.000. Orang ketawain gue. Mereka jualan di situ. Belum ada itu yang namanya influencer kripto, 16.000 Bitcoin. Belum ada satupun di Indonesia yang ngomong konten gini tentang Bitcoin. Gue beli 50 waktu itu. Itu uang yang sama ya didiemin. Itu profitnya 394%. Kalau lu cuma liat Instagram story gue dan pikir, oke ini orang pintar gue ikutin. Tapi apa yang lu lakuin waktu itu? Dia copy 80.000. Lu goblok. Kan lu miskin. Contoh tadi pagi, partner gue bilang, oke ini ada token, kita mau eksekusi order. Gue bilang udah keluarin 1% dari porto 10M. Ceder. Naik 13%. Dapat 1,3M. 10 menit. Itu lu direktur kerja sampai kencing lu. Ya kan direktur nih, gue ngatain direktur sih. Lu kerja sampai kencing, lu rapat, lu pakai batik, dateng, masih pakai ini lu gitu kan. Even direktur juga lu cuman budak di sistem orang yang bikin perusahaan itu. Lu cuman badut. Itu uang yang ada orang bikin 10 menit kayak begini gitu. Gaji lu setahun. Berarti ada hal yang gua tahu yang lu tidak tahu. Lu udah dikasih informasinya pun, dikasih untuk nyontek informasi pun, lu masih skeptis. Gue udah kasih tahu ulang-ulang, pendapatan lo itu kalau tidak pernah diputar tuh akan jadi nol ujung-ujungnya. Lu punya duit 100 juta, real inflasi, beras di sekitar lu terus mau naik 13-15%. Udah gue hitungin ke lu. 3 tahun itu berapa? Ya, 3,5 tahun duit lu setengah. 100 juta yang lu tadi tabung di celengan ayam lu, itu sisa 50 juta. Dalam 3 tahun, bos. Lu kerja lagi, 3 tahun minus setengah lagi. Lu kerja lagi 3 tahun minus setengah lagi. Lu kira gaji lu naik, tabungan lu makin banyak, tapi aslinya minus setengah terus. Hal yang lu bisa beli di sekitar lu minus setengah, biaya pendidikan anak lu minus setengah. Terus lu masih tidak mau investasi, ya mati saja ke laut. Lu main pakai aturan yang sudah ketinggalan zaman. Semua tools itu gue beli ya. Gue beli Bloomberg Terminal, ada orang yang misal tulis cuman macro report, itu dia cuman kasih macro report loh. 100 juta itu cuman PDF anjing. PDF 13 lembar. Lu pasti pas baca itu, aduh gue kena tipu 100 juta. Lu goblok banget gitu. Padahal dia kasih tahu ini oil mau kemana gitu. Lu bisa selalu ngelakuin counter trade macro play yang dari PDF 13 lembar itu. Tapi lu nggak ngerti caranya. Dengan edge informasi, gue punya informasi yang lebih dari lu. Gue itu bisa bikin 1,3 miliar dalam waktu 10 menit. 10 menit tadi pagi. Bahkan belum ketemu gue sama partner gue. Lewat WhatsApp, bos. Tembak, ceter. Close posisi. Nah, gue udah tanya lu sekarang. Lu udah tahu gamenya bahwa di mainin tuh berbeda. Lu mau tetap jadi budak ya, atau lu mau jadi orang kaya yang belajar untuk mainin sistemnya, mainin gamenya, tidak sesuai pada aturannya. Orang kaya itu uangnya gerak terus ya. Jadi uang lu jangan diam di rekening. Kalau lu mau keluar dari sistem, lu harus mikir cara yang lain, cara yang lebih efisien, cara untuk ngakalin gamenya.
Ada cara yang bikin uang tuh lebih efisien dibandingkan lu lakuin sekarang. Oke, ini gue contoh paling sederhana deh, yang paling sering beredar gitu kan, yang paling sering beredar gitu. Orang miskin tuh karena dia sangat takut resiko, mereka punya kepercayaan goblok tadi dengan sekolah, kuliah, kerja, nabung jadi miskin. Nah, mereka kan udah diajarin gini kan dari kecil. Jadi ketika ada sesuatu yang ngasih hal yang baru, mereka langsung tolak dengan semua kepercayaannya. Contoh, trading kripto itu judi. Berapa kali lu pernah dengar itu? Trading kripto itu judi. Trading options misalnya. Options market itu adalah judi. Kenapa? Karena kalian taunya yang benar-benar judi, yang zaman dulu afiliator goblok itu mainin binary option. Itu saking gobloknya negara ini. Kayak barang finansial itu bisa dijual. Jadi semua orang masyarakat otaknya jadi goblok gitu. Bilang trading itu adalah judi. Gua tanya di sini, siapa lu dari 1,9 juta ya subscriber gue sini yang tahu namanya Susquehanna, SIG? Nol pasti yang tahu. Lu tidak tahu itu apa. Lu ngomong, oh trading itu judi. Ada orang namanya Jeff Yash tahun ini, ya dia bikin uang 280 triliun. Nama perusahaan hedge fund-nya adalah Susquehanna International Group, SIG. Lu tidak tahu, ya Citadel itu siapa, Ken Griffin itu siapa. Dia beli Stegosaurus ya. Itu triliun dia beli. Cuma buat lucu-lucu aja gitu. Dia beli penthouse paling mahal di US. Itu semua dari mana? Dari trading di market. Ya, dari bikin hedge fund. Ada yang besar gitu. Lu bilang trading kripto itu judi. Lu cek coba jump trading, Jane Street, Wintermute. Otak lu itu tidak ada gitu. Otak lu tuh tidak ada sama sekali. Bahkan lu asal ngomong aja ketika ada orang ngajarin sesuatu, oh trading itu judi. Ada orang yang bikin 280 T per tahun. Dia tahu sesuatu yang lu tidak tahu. Bahkan dia tahu sesuatu yang gue tidak tahu. Kalau gue bisa ketemu sama Jeff Yash tatap mata, gue akan belajar banyak sama dia pasti. Oh begini caranya bikin strategi market neutral yang lebih efisien untuk options market itu seperti ini. Dia mungkin sekolahin gue gimana caranya quant trading yang paling efisien. Gimana caranya melakukan statistical arbitrage yang paling efisien. Lu di sini nggak paham bahkan market neutral itu apa. Karena lu goblok banget. Otak lu nggak beda sama kodok yang tadi gue lihat di bawah. Makanya lu bingung. Makanya rekening lu 30 juta. Gue bikin 1,3 bisa 10 menit. Kalau otak lu tuh kayak kodok. Lompat gitu kan. Jeff Yash itu dulunya pemain poker. Dia belajar gimana caranya menang di options market. Orang tuh banyak yang salah kaprah gitu. Karena ya media gitu kan. Oh founder startup ini segala macam. Coba founder startup lu suruh beli rumah dong 200 juta. Kayak Ken Griffin. Nggak mampu bos. Suruh beli rumah 5T nggak bisa. Nggak ada uangnya. Karena mereka cuma valuasi yang ngambang sebelum IPO perusahaan buat mereka buang di retail goblok kayak kalian semua. Grab, IPO sadar, buang, dar, selesai. Kalian yang retail, oh beli, miskin. Gamenya begitu terus gitu loh. Kayak kapan kalian mau sadar? Lu dengan otak ikan lu yang kecil itu, lu selalu skeptis dengan semua hal. Oh trading crypto scam. Oh ini scam. Gue udah bilang kripto itu adalah masa depan. Lu masih nggak percaya? Ya wes, kan mau gimana gitu. Lu suka bilang seperti ini ke gue. Gue suka percaya motivasi Timothy, tapi kalau kriptonya gue nggak dulu deh. Kan lu goblok banget. Lu bodoh banget. Lu tuh mikir lu pintar gitu kan. Lu hebat gitu. Oh dia lu ngatain orang itu, dia pejudi tuh karena dia trading kripto. Gue kasih tahu ya, orang-orang hedge fund tadi yang gue sebut itu bisa beli hidup lu sampai buyut lu tuh 100 generasi ke atas. Itu nyari duit itu nggak bisa, lu nggak bisa nyari kayak mereka. Lu sampai mati pun nggak bisa nyari duit kayak mereka. Ketika portfolio gue naik 10%, gue bikin 100 miliar. Itu lu kerja sampai mati. Sampai lu masuk tanah, sampai lu bawa tanah, lu nggak bisa cari duitnya. Bahkan orang-orang tolol tuh harus korupsi kan untuk dapat duit kayak begitu. Ada caranya. Ada caranya untuk bikin duit di dunia ini. Tapi ketika orang yang bisa bikin bahkan mau luangin waktunya untuk ngomong ke lu skeptis gitu kan. Kalau bisa kaya dari sini kenapa diversifikasi? Suka-suka gua bos. Orang kaya itu selalu tahu untuk cara taruh duitnya di mana. Apa aja project yang mereka mau bikin, apa aja yang mereka mau kembangin. Ketika lu lihat suatu paradigma yang baru, oh AI itu scam, oh crypto itu scam, otak lu yang scam. Ketika habis nonton ini, lu sadar gamenya itu baru lu mau mulai atau enggak. Antara lu mau main ya, untuk kalah doang, atau lu mau menang di gamenya. Itu cuma semua di pilihan lu. Setiap jam ya, habis lu nonton ini, lu nunda, ada orang yang langsung belajar. Ada orang yang langsung take action. Oke, gue mau belajar. Oke, gue mau beli informasinya. Gue bahkan udah sebut tadi informasi yang gue beli. Ya. Tapi lu gak bakal beli kan? Lu gak bakal bisa beli kan? Gak punya duitnya juga, gak punya kemauan ya wes gitu kan. Dan orang yang take action sekarang untuk giat investasi ke ilmu, investasi ke informasi, investasi ke dirinya sendiri, belajar aset-aset masa depan. Mereka semua yang akan ambil masa depan lu, mereka akan rengut masa depan lu dari muka lu. 90% ya yang nonton video ini akan balik persis ngelakuin apa yang mereka lakuin.